Indonesia mengawali perjalanan mereka di Piala Asia dengan melawan Irak. Ya, sebelum bola ditendang, banyak yang meremehkan kalau skuad Garuda bakal dibantai habis-habisan. Hal itu mengacu pada hasil di kualifikasi Piala Dunia sampai uji coba terakhir. Akan tetapi, kendati pada akhirnya kalah 3-1, namun secara permainan, Indonesia harusnya bisa keluar lapangan dengan kepala tegak. Terlebih, gol kedua Irak yang benar-benar sangat kontroversial, yang secara tak langsung membuat momentum yang sedang dimiliki Indonesia runtuh seketika. Pertandingan Indonesia melawan Irak pada akhirnya mampu membuka mata banyak pihak kalau Indonesia nggak selemah itu. Meski masih banyak kesalahan, akan tetapi secara keseluruhan Indonesia ini mampu kok membuat Irak ini kesulitan, dan bisa dibilang 3 gol yang terjadi ya murni karena kesalahan plus skill individu pemain Irak itu sendiri. Sebab bila dilihat dari statistik, toh nyatanya Irak nggak sehebat itu kok. Ya, sepanjang laga Irak yang tampak dominan dengan penguasaan bola, faktanya cuma mampu melepas 5 shots on target dari 15 kali percobaan. Bahkan beberapa kali, Indonesia ini bisa mendapat peluang untuk mencetak gol. Akan tetapi ya mau gimana lagi, emang kualitas individu Indonesia masih di bawah Irak. Dan itu terbukti dari 3 gol Irak yang dihasilkan dari kualitas individu mereka. Nah, yang jadi perdebatan tentu saja adalah gol kedua Irak di penghujung babak pertama. Sebab tak ada penjelasan di mana letak offside dan tidaknya. Karena jika dilihat dari replay yang ada, yaitu emang offside. Sementara itu yang bikin fans tambah bingung, Irak sebenarnya mampu mencetak gol ketiga di awal babak kedua. Akan tetapi dianulir karena offside, dan itu diperlihatkan replay detailnya. Namun apa mau dikata, pada akhirnya semua sudah terjadi. Meski begitu, kabarnya masalah ini akan ditelaah lebih lanjut oleh AFC. Sebab, gimana bisa udah ada VAR, tapi masih ada perdebatan. Ya emang Indonesia kalah, akan tetapi caranya tidak seperti itu. Yap, terlepas dari apapun, intinya permainan Indonesia secara keseluruhan benar-benar jauh lebih baik. Hanya yang menjadi PR tentu saja adalah soal efektivitas. Sebab di level Asia dan dengan kualitas Indonesia yang, sorry to say, mediocre, harusnya efektivitas itu bisa lebih ditingkatkan. Bermain simple, gak banyak gocak-gocek, dribbling yang ujung-ujungnya berbuah counter seperti gol pertama yang terjadi ke gawang Hernando. Yap, meski kalah, Indonesia membuktikan kalau mereka nggak selemah itu. Minimal secara fighting spirit, skuad Garuda bisa sedikit meredam hinaan yang mengatakan jika Indonesia bakal dibantai habis-habisan. Namun, kalah dengan skor 3-1 dan secara peluang sebenarnya Indonesia bisa. Ya, sekali lagi ini udah jadi hasil yang maksimal. Untuk itu, buat kalian pengamat-pengamat ataupun netizen yang isinya menghujat mulu, nggak ada salahnya kan buat dukung dan gak usah ekspektasi aneh-aneh. Ingat, kita itu tim termuda, ranking FIFA-nya 2 terbawah. Dan skuadnya mediocre. Jadi ya udah, tinggal dukung dan doakan saja, nggak akan dosa kok. Yap, dengan hasil ini membuat Indonesia kalau mau peluang lolos itu masih ada, ya harus bisa mengalahkan Vietnam di laga kedua. Sebab di satu sisi, Vietnam pun pasti juga akan ngegas setelah kalah juga di laga perdana melawan Jepang. Namun yang jadi catatan, Vietnam ini mampu membuat Jepang cukup bekerja keras. Dimana artinya, level Vietnam pun juga nggak jomplang-jomplang amat. Maka dari itu, tetap fokus dan semangat skuad Garuda, apapun hasilnya, intinya berikan yang terbaik dulu di atas lapangan, oke?